Shalom, selamat pagi. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan bersatu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Disampaikan bahwa dalam ibadah ini akan dilaksanakan penetapan beberapa panitia dan anggota baru dari beberapa badan pelayanan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari atas kamu, dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci,
untuk selamanya. Nyanyikan malaikat surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Allah dari Keluaran 20 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-17 demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena
dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita akan menyaksikan penetapan beberapa personil baru dari panitia atau bahkan anggota penuh dari panitia, juga untuk beberapa badan pelayanan. Pengarahan Jemaat Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menyaksikan penetapan anggota Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat BPPJ tahun 2022-2026, lalu personil tambahan Komisi Hub Germas, personil tambahan Panitia Pembangunan, penetapan Panitia Hari Raya Gerejawi dan tim kerja studi banding toleransi pendeta-pendeta klasis Poso Kota di bulan April tahun 2023. Sebelum ditetapkan, kita perlu memahami bahwa Tuhan memanggil setiap warga di gereja untuk melayani. Dalam rangka pewujudan pelayanannya itu, ia memberikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang kepada jemaat untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan bersama dalam bingkai misi Kristus di dunia ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7, ayat 11 dan sampai ayat 16 demikian.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pembacaan surat keputusan. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan surat keputusan. Diharapkan kepada nama-nama yang akan saya bacakan untuk maju ke depan, berdiri menghadap mimbar. Buat Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah melalui live streaming, dimohon untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah nomor 39/MJ _GKST JKT _8 Romawi _2022 tentang pengurus kategorial dan non kategorial GKST Jemaat Gloria Jakarta. Menimbang 1. Demi kelancaran pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta, maka dianggap perlu membuat susunan pengurus pelayanan kategorial dan non-kategorial. Mengingat 1. Tata Gereja Kristen Sulawesi Tengah, 2. Program kerja Majelis GKST Jemaat Gloria Jakarta, 3. Usul pendapat, saran, dan nasihat yang muncul dari rapat majelis. Memutuskan menetapkan 1. Anggota Hubgermas Ibu Cindy Maria Presti Pangemanan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2022, Majelis GKST Gloria Jakarta, Ketua Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, Sekretaris Petrus Tolage. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah nomor 37/MJ _GKST JKT _8 Romawi _2022 tentang struktur panitia pembangunan gedung GKST Jemaat Gloria Jakarta. Menimbang 1. Dalam rangka pembangunan gedung Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta, maka dipandang perlu membentuk panitia pembangunan. 2. Bahwa untuk maksud di atas maka perlu dikeluarkan surat keputusan oleh Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta. Mengingat 1. Tata Gereja Kristen Sulawesi Tengah, 2. Program kerja Majelis Jemaat Gloria Jakarta, 3. Usul pendapat, saran, dan nasihat yang muncul dalam rapat majelis dan penasehat. Memutuskan menetapkan pertama, struktur panitia pembangunan gedung Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta sebagai berikut. Di sini saya hanya akan membacakan nama-nama yang baru akan ditetapkan. Yang pertama, Yesia Eri Tamalagi. Yang kedua, Pramarta SL Pode. Yang ketiga, Evangelis Cindy Maria Presti Pangemanan. Sekretaris Teresia Anastasia Darise. Anggota Aturu Tiansen.
Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2022, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2022, Majelis GKST Gloria Jakarta, Ketua Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, Sekretaris Petrus Tolage. Surat keputusan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta nomor 38 garis miring MJ garis mendatar GKST titik JKT garis miring 8 Romawi garis miring 2022 tentang Panitia Hari Raya Gerejawi. Menimbang demi kelancaran acara Hari Raya Gerejawi GKST Jemaat Gloria Jakarta, maka dianggap perlu menyusun panitia pelaksanaan kegiatan gerejawi. Mengingat 1. Kerjasama dengan pihak Anjungan Sulawesi Tengah Taman Mini Indonesia untuk melakukan ibadah Natal. 2. Hasil keputusan rapat Majelis Jemaat Gloria Jakarta pada tanggal 25 Juni 2022 memutuskan menetapkan yang pertama, susunan panitia Hari Raya Gerejawi GKST Jemaat Gloria Jakarta sebagai berikut. Penanggung jawab Majelis GKST Jemaat Gloria Jakarta, Ketua Jemi Pasoa, Sekretaris Juliana Keayo, Bendahara Yurin Sumoga, Seksi Acara Ninyoman Reni Astuti Parwata, Andre Tandapai, Fani Wijaya, Nehemia Anang Wijaya, Seksi Usaha Dana Selvi Arianes Lagonda, Komang Agustanti, Sari Arta Aritonang, Seksi Konsumsi Rosiana Tobondo, Jerry Suryani Pasoa, Herlina Kolowo, Velma Walenta, Seksi Keamanan Ferry Stanuno, Noldi Waneka, Peter, Seksi Terima Tamu Risma Tadayu, Gladys Christine Tobondo, Indah Meringgi, Agnes Monika Konga, Nosvita Kusdam Adsalim Tagoa, Seksi Perlengkapan Petrus Tolage, Yohanes Lubalu, Onja Tobondo, Edi Wayu Prabowo, Indra Tori Sumbi, Ilon Rusubada, Seksi Dokumentasi Aan Karma Patra Toli, Audrelip Mangayu, Beng Jenjengi, Tirta Claudia Elvira Toroilu, Moriun Mosau. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2022, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gloria Jakarta, Ketua Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, ke Sekretaris Petrus Tolage. Selanjutnya, surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah nomor 40 garis miring MJ garis mendatar GKST titik Jakarta garis miring 8 Romawi 2022 tentang Tim Kerja Studi Banding Toleransi. Menimbang demi kelancaran pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta, maka perlu dibuat susunan Tim Kerja Studi Banding Toleransi. Mengingat program kerja Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, 2. Usul pendapat, nasihat, dan saran yang muncul dalam rapat majelis lengkap 25 Juni 2022 memutuskan menetapkan pertama, susunan Tim Kerja Studi Banding Toleransi, Pengarah Pendeta Pinehas Jenjengi, Ketua Ninyoman Reni Astuti Parwata, Anggota Rosiana Tobondo, Jemi Pasoa, Herlina Kolowo, Juliana Keayo. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2022, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gloria Jakarta, Ketua Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, Sekretaris Petrus Tolage.
Surat Keputusan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta nomor 34/MJ-MDAT/JKT 8 Romawi 2022 tentang struktur Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Menimbang demi keteraturan dan lancarnya koordinasi kegiatan umum pelayanan gereja, maka dipandang perlu membentuk BPPJ. Kedua, perlunya pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja jemaat, pembangunan serta harta milik jemaat lainnya. Ketiga, perlunya pembinaan atau pelatihan tentang penata layanan keuangan. Mengingat yang pertama tata gereja Kristen Sulawesi Tengah, kedua program kerja Majelis GKST Gloria Jakarta. Memutuskan menetapkan pertama struktur Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Ketua Bapak Supano Yohanes Lubalu, Sekretaris Ibu Oci Mosepe, anggota Ibu Foni Krisna Galamba. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gloria Jakarta, Ketua Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, Sekretaris Petrus Tolage. Sekian pembacaan SK. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang disebutkan namanya tapi mengikuti dari rumah karena sakit atau karena isoman, ikut berdiri dan nanti juga ikut menjawab pertanyaan. Pernyataan kesediaan yang pertama adalah kepada Badan Pelayanan untuk periode pelayanan yang sama dengan majelis, yaitu 2022-2026. Yang pertama adalah BPPJ, yang kedua adalah personil tambahan untuk Hubgermas. Karena itu, dengarkanlah pertanyaan sebagai berikut. Nanti dijawab ya saya percaya dan berjanji. Untuk yang pertama adalah BPPJ dan Hubgermas. Jawabannya ya saya percaya dan berjanji. Berjanjikah saudara-saudari bahwa saudara-saudari akan menjalankan tugas pelayanan ini dengan penuh semangat, penyerahan diri kepada Tuhan, dan dengan sikap bertanggung jawab di bawah bimbingan Roh Kudus? Saudara-saudari BPPJ dan Hubgermas, apakah jawabmu? Yang kedua, kepada panitia-panitia, panitia pembangunan, panitia Hari Raya Gerejawi, dan panitia studi banding toleransi, untuk kita menyambut para pendeta-pendeta dari Klasis Poso Kota tahun 2023 bulan April. Nyatakanlah kesediaan saudara-saudara dan jawablah pertanyaan berikut ini. Jawabannya ya saya bersedia. Ya saya bersedia. Percayakah saudara-saudari bahwa Tuhanlah yang memanggil saudara-saudari dalam pekerjaan kudus ini? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara dalam menjalankan setiap tugas. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, inilah anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan-Mu di gereja ini, baik dalam badan pelayanan, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Hubgermas, maupun juga untuk panitia-panitia, panitia pembangunan, serta panitia Hari Raya Gerejawi, dan panitia atau tim kerja untuk studi banding toleransi. Tuhan kiranya menaungi mereka dengan kasih setia-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam mengemban dan menjalankan pelayanan ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Penyerahan SK secara simbolis akan diterima dari sekretaris kepada Ibu Oci Mosepe. Secara simbolis satu map kepada Ibu Oci Mosepe.
Ya, kita beri aplaus. Baik, sebelum kembali ke tempat duduk, saudara-saudara kita yang telah ditetapkan ini akan menyanyikan lagu Melayani, Melayani lebih sungguh. Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, persembahan pujian dari anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Disilakan. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh rami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan anak-anak menghadap ke depan. Saudara-saudara, mari kita mendoakan anak-anak kita sebelum masuk ke kelas sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, inilah anak-anak-Mu ya Bapa, yang mendendangkan pujian sukacita mereka dari hidup mereka, dari iman mereka yang percaya kepadamu. Sebentar mereka akan memasuki kelas pengajaran sekolah minggu. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, berkati guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping, kakak-kakak pengasuh. Kiranya damai-Mu ya Bapa di sorga akan melingkupi mereka. Kiranya anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Malaikat-malaikat akan membimbing mereka dalam segala pertumbuhannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang berada di ruang gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di rumahnya masing-masing, saya menyapa kita semua. Shalom. Teruslah bersyukur, bernyanyilah,
seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang pertama, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak bernyanyi bagi Allahku selama aku hidup, dan bermazmur baginya selagi aku ada, selama umur, selama kita bereksistensi. Jadi tidak soal kita itu lemah atau kuat, tidak soal kita itu ada di sini atau di mana, tidak soal apapun kondisi kita. Pemazmur mengajarkan supaya selama kita mendapatkan waktu yang berasal daripada Tuhan, aku hendak memuliakan namanya. Selagi aku ada, aku mau bermazmur. Jadi mari kita ambil ayat ini sebagai satu pendorong hidup supaya kita berbahagia, bersuka cita. Jangan karena hanya mungkin gara-gara memoredo ya, tidak ada lagi uang begitu ya. Karena ini kalau nggak ada uang itu paling cepat menurunkan kadar daripada rasa syukur ya. Kalau dompet penuh itu aman ya, basiul-siul kita kemana-mana. Tapi kalau sudah tidak basiul-siul, itu kalau sudah mulai jalan tunduk-tunduk itu bahaya itu. Kayaknya tinggal 5.000 di dompet. Saudara-saudara, apapun kondisinya, bernyanyi ya. Jadi ada satu bapak di sebuah gereja, dia tiap minggu bernyanyi, lagunya sama terus, ku berbahagia, yakin teguh ya. Minggu besok dia lagi bilang ke Pak Pendeta, sebentar saya pujian. Memang nggak ada pujian, dia terus menyanyi. Ini sebentar ini bapak mau menyanyi ya. Ini hari ini jadwal bapak-bapak ya. Kemarin mereka dikasih lagu yang baru. Wah, ini bapak-bapak kalau lagu baru susah ini ya. Jadi sebentar kita menyanyi ku berbahagia saja Pak Feris ya. Yang paling gampang begitu, harus diisi nanti ya. Jadi ini bapak ini terus menyanyi ku berbahagia, yakin teguh. Lalu ada jemaat yang protes, Pak Pendeta ngapain sih dia dikasih terus menyanyi, lagi pula lagunya itu terus. Pak Pendeta bilang, kau siap menyanyi minggu depan? Kau mau menyanyi gantikan dia minggu depan? Baru kalau kau siap, baru saya bilang sama itu bapak, jangan kau menyanyi, ada yang mau ganti ya. Dia bilang, oh jangan saya tidak siap. Makanya biarkan dia menyanyi. Lagu sama, lagu itu tidak pernah lama. Lagu itu walaupun teksnya lama, tapi kalau dinyanyikan, kapanpun dia akan menjadi lagu baru. Karena iman dan syukur kita selalu baru setiap waktu. Jadi harus punya semangat memuji dan memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan karena kondisi-kondisi berat lalu kurang rasa syukurnya, jangan. Jangan sampai semua kondisi yang minus, yang barangkali kita rasa tidak menyenangkan, menggerogoti hati kita sehingga tidak keluar lagi rasa syukur itu. Harus bersemangat begitu ya. Harus bersemangat ya. Walaupun kadang-kadang menyanyi salah-salah, semangat begitu kan? Semangat. Nah, jadi ada guru Pancasila, dia ini semangat sekali. Bukan tiba-tiba, suatu waktu diangkat jadi penatua. Nah, jadi guru Pancasila ini pimpin kebaktian. Dia pimpin lagu. Jadi dia bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita memulaikan ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Batu Karang yang Teguh. Langsung dia mulai angkat lagu itu. Batu karang yang teguh, jemaat langsung sambut, akulah pendukungmu. Garuda Pancasila lagunya ya, Garuda Pancasila ya, guru Pancasila ya kan ya. Saking semangatnya jadi salah-salah masuk. Saudara-saudara, yang saya ingin katakan, pemazmur itu luar biasa karenanya sangat diberkati. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana hidup yang disebut hidup yang diberkati, ini starting pointnya. Mulai dari sikap memuji-muji Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Pasang ini sebagai sebuah komitmen, kalau perlu jadi ikrar. Tuhan, aku mau memuji-muji namamu, memuliakan namamu selama aku hidup, dan bermazmur bagimu selagi aku ada. Nah, jadi itu ya yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jangan pernah pudar rasa syukur kita. Karena ternyata rasa syukur itu mempengaruhi kualitas hidup, mempengaruhi vitalitas hidup, mempengaruhi bobot
dan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu, kalau ada rasa syukur, itu pasti bagus. Nyuci piring saja, itu kalau kita lakukan dengan penuh rasa gembira, ya kan, menyanyi, ya kan, walaupun piring bertumpuk-tumpuk, begitu ibu-ibu ya, baru habis dibersihkan, datang si anak kita atau suami kita, lagi selesai habis makan, ditaruh lagi, tetap menyanyi ya, tetap menyanyi ya. Ku mau cinta Yesus, bersih sekali itu, ya kan, selamanya. Oh, itu luar biasa itu bersih ya. Bapak-bapak juga ya, kalau umpamanya lagi diminta oleh istri kita atau anak kita, Pak, uang belanja dong, buka dompet tinggal 50.000, tetap menyanyi ya, sambil diserahkan. Ku mau cinta Yesus ya, selamanya. Ku mau cinta Yesus, langsung dikasih, jangan ditahan ya, langsung diberikan. Harus ada sukacita. Hari ini tema kita adalah bersandarlah kepada Tuhan. Kalau bicara soal bersandar kepada Tuhan, artinya kita menyandarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika menyebutkan atau mengingat kata bersandar, saya jadi ingat orang pacaran gitu ya. Kalau orang pacaran itu kan suka-suka nyandar begitu ya, sandar malu-malu begitu ya. Ya, jadi di sini ya yang punya pacar, ya kan, kadang-kadang sembunyi-sembunyi sandar malu-malu. Pas lihat ada orang lewat mulai berdiri ya, tegak ya. Sandar malu-malu begitu ya. Ada lagi sandar tipu-tipu. Itu kalau kita dulu naik kereta atau naik bus begitu ya, misalnya dari Makassar naik Lita kita mau ke Poso, di sebelah kita ada cewek cantik ya, itu sandar tipu-tipu itu ya, pura-pura ngantuk, supaya bisa kena bahunya si cewek itu begitu ya. Apalagi kalau si ceweknya yang ngantuk, wah kita pasang badannya. Oh Tuhan, mudah-mudahan dia ya kan, dia nyandar di saya begitu ya, dia nyandar. Sandar yang ketiga itu sandar yang benar-benar menyandarkan diri ya, kayak anak bayi ya, Chloe lah, katakan Chloe ya. Chloe kalau digendong sama bundanya atau digendong sama Oma Arta ya, itu kalau Chloe sama Oma Arta nempel langsung molor begitu ya, langsung tidur begitu ya. Kalau kita yang gendong, wah dia rebel, dia suka protes. Saya pikir apa sih yang bikin dia nyaman ya? Mungkin karena sering menggendong dari kecil sehingga anak-anak itu merasa oh ini tempat yang nyaman, ya kan? Kalau papi ini itu mungkin kurang tulus barangkali ya, gendongnya ya, ya. Namanya juga bapak-bapak, kalau udah gendong bayi pengennya ngobrol sama bapak-bapak yang lain. Saudara-saudara, bersandar kepada Tuhan, jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing ya. Dalam arti begini, dulu saya kagum dengan pendeta Dr. Richard Daulay. Pendeta Dr. Richard Daulay itu mantan sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dia dulu waktu mengambil doktor yang kedua dari UGM, dia lakukan penelitian, kebetulan dia bicara soal radikalisme. Dia datang ke kampus saya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Waktu itu saya masih punya mata kuliah. Nah, kemudian dia cari saya, lalu kemudian dia bilang begini, Pinehas, antar saya ke ruangannya Profesor Mutsar Ato. Ada profesor yang studi kepakarannya di bidang radikalisme. Lalu saya antar, ternyata masih ngajar. Saya bilang, Amang, masih ngajar. Ya udah kita makan aja di kantin. Lalu saudara-saudara, kita makanlah di kantin, pesan makanan. Kan di situ cuma saya dengan dia yang Kristen. Lalu waktu mau makan dia bilang begini, mari, dia bilang, Pines, mari kita berdoa. Oh kencang sekali, ya kan? Mari kita berdoa. Langsung dia angkat tangan. Dia kan orang Metodis toh. Bapa di surga, berkatilah makanan. Saya yang jadi nggak enak. Saya buka mata lihat teman-teman toh. Saya buka mata lihat teman-teman. Ya kan? Orang-orang perhatikan kami begitu ya. Luar biasa, saya bilang Bapak ini, wah yang berkati makanan ini bla bla bla. Amin, baru dia makan. Tapi saya kemudian merenungkan, kadang-kadang kita terlalu malu-malu kucing. Nggak apa-apa, berdoa saja lah. Orang mereka juga kalau berdoa saja. Kalau saya lagi kerjain tugas sama teman saya, misalnya teman saya Pak Ustadz Malai atau Ustadz Rusli di tempat kosnya, karena saya harus banyak dibantu soal bahasa Arab, lagi ngetik-ngetik, dia bilang, Pak Pines, saya sholat dulu ya. Sholat aja dia di samping. Saya lagi ngerja, dia sholat. Nggak ada problem.
Cuma seringkali kita terlalu takut ya. Orang Kristen di Indonesia dijangkiti oleh virus sindrom minority. Insecure-nya terlalu tinggi karena merasa minoritas. Nggak usah, saya pikir nggak usah terlalu takut ya. Jalankan saja biasa saja, kecuali kalau memang kondisinya nggak kondusif, itu lain cerita kan. Kalau kondisinya nggak kondusif, jadi saudara-saudara bersandarlah kepada Tuhan ya dengan sepenuh hati dan gak usah malu-malu kucing, apalagi tipu-tipu ya. Ya maksud saya tipu-tipu sandar kayak kita yang di bus tadi ya, ada cewek cantik, wah, oh Tuhan, buat dia ngantuk supaya kepalanya jatuh di bahu saya. Ya, ini pengalaman Pak Feris dulu ya. Maksud saya jangan tipu-tipu kadangkala kita menggunakan pelayanan sebagai jalan untuk merebut ambisi kita. Oh, itu banyak di gereja. Banyak sekali terjadi di gereja. Jangan lakukan itu. Saya selalu tekankan, jangan lakukan itu. Bahaya sekali. Mungkin sekarang belum, tapi nanti sekali waktu Tuhan akan tegur. Saudara-saudara, saya paling benci kalau mendengar misalnya pelayanan di belakang ketahuan bahwa itu dilakukan karena ada ambisi, karena ada tujuan-tujuan pribadi. Jangan lakukan itu. Karena itu tidak akan membangun kehidupan kita, akan merugikan. Jadi mari kita bersandar kepada Tuhan sepenuh-penuh hati, sepenuh-penuh jiwa, seperti seorang bayi yang betul-betul merasa nyaman. Dia menyandarkan sepenuh hati, jiwa raganya, dan dia tertidur lelap. Maka firman Tuhan akan berlaku nyata kepada kita. Berbahagialah mereka yang selalu memanggil-manggil namaku, atau di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu nggak usah dikejar-kejar. Dia akan tumbuh manakala ada kebenaran yang kita lakukan. Yang berikut, maka akan disebut orang yang berbahagia adalah mereka yang mau menderita karena namaku dan bersedia untuk menjalankan segala konsekuensi dari kehidupan berpelayanan kita. Mengapa kita harus bersandar kepada Allah? Karena apa? Karena firman Tuhan mengingatkan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak bisa memberi keselamatan. Pada waktu nanti mereka mati, nyawanya tidak ada, mereka kembali ke tanah dan segala maksud-maksudnya itu hilang. Ukuran ini sudah akan sangat baik bagi kita untuk mengatakan, oh Tuhan, saya kira hanya kepadamu lah saya bersandar, hanya kepada Tuhan. Lalu dikatakan berikutnya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Dialah yang merupakan penolong kita. Mengapa? Yang pertama dikatakan tadi, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian dia yang menegakkan keadilan. Kemudian dia yang membuka mata orang buta. Selanjutnya dia yang mendampingi, yang menerima dan melindungi orang-orang asing. Dan karena itu ingatlah bahwa dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, yang pertama saya mau jelaskan dari ayat tadi, ketika disebutkan dia menciptakan langit dan bumi, artinya seluruh produk ilahi, saya sebut produk dalam tanda petik, segala sesuatu yang dihasilkan Tuhan itu tujuannya untuk kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan untuk yang lain-lain, untuk kita, untuk melengkapi kita, untuk kemudian membuat kita hidup berkembang. Makanya bagi kita tidak mengenal kata takdir, bahwa dari sononya memang kita dibuat miskin. Dalam kekristenan tidak ada istilah budak, watua, ya, rekabose nyare watua, tidak ada. Karena kita itu berkembang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita tidak boleh pasrah dengan kondisi-kondisi yang kita alami. Kadangkala budaya-budaya mengkonstruksi pola pikir kita sebagai orang-orang yang selalu merasa di nomor duakan atau memang wance emo kami. Begitulah saya, dari dulu watua, dari dulu sudah menjadi pembantu budak atau kacung. Tidak, kekristenan tidak mengenal itu. Yesus membongkar sekat-sekat seperti itu. Makanya dia berkata, tidak ada majikan
tidak ada hamba, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Dengan demikian saudara-saudara, berkembanglah. Tuhan sudah sediakan kok. Apa yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Hanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, terutama ayat 2 mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang memisahkan engkau dengan Allahmu ialah kejahatanmu. Jadi kalau ada dosa tipu-tipu tadi, dosa-dosa yang lain, bereskan. Kita tidak akan berhasil. Selanjutnya, Tuhan itu menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah bagaimana semua manusia pada akhirnya akan mengalami damai sejahtera sama. Ya, Ibu Foni Krishna Pagala akan mengalami sama. Ibu Cimosepe ataupun Pak Harmon akan mengalami sama. Semua berkat Tuhan itu akan diberlakukan sama. Selanjutnya, Tuhan membuka mata orang buta. Ya, buta secara fisik sudah terbukti Tuhan mencelikkan mata orang buta. Tetapi dalam pengertian yang lain, kita mungkin kurang wawasan, kita mungkin dianggap bodoh, tetapi Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Saya lihat ada satu keindahan dalam pelayanan begini. Di Palu dulu, mohon maaf ya, banyak saya menceritakan soal Palu karena dulu melayani di sana. Ada satu bapak biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang suka disuruh-suruh di gereja. Apalagi kalau ada yang punya pejabat, saya sebutkan saja namanya Anton ya. Anton, ambil ini ya, ambil itu ya, disuruh-suruh. Tetapi dia setia melayani dalam segala hal. Lalu waktu pun berjalan, dia kemudian karena keaktifannya jadi calon. Mulai dari diaken dia setia, seterusnya dia menjadi penatua setia, menjadi pengurus MPH, Majelis Pekerja Harian, setia. Dia yang tadinya nggak apa-apa sekarang jadi penasehat dan tetap rendah hati. Orang cari dia karena memang punya pengalaman pelayanan, dan sekaligus juga dia tulus untuk memberikan pengertian-pengertian atau apa saja. Saya bilang dulu, kalau saya bayangkan bagaimana orang suruh-suruh, ya, orang suruh-suruh kayak budak begitu ya, karena memang orangnya ya orang susah lah, dan ya dia sendiri mau melakukan karena ya orangnya tulus ya. Sekarang dihormati. Jadi keindahan pelayanan itu akan membentuk seseorang yang setia pada jalan pelayanan menjadi tanduknya terangkat. Ya, kalau di dalam Mazmur 112 itu di bagian akhir itu Tuhan akan mengangkat tanduk orang-orang percaya. Tanduk itu kehormatan. Tanduk itu bagaimana kita akan diangkat oleh Tuhan dari keadaan yang tidak punya apa-apa, nanti akan menjadi orang dalam tanda petik yang terpandang dari segi Tuhan, bukan terpandang dari segi kemanusiaan. Lalu selanjutnya Tuhan akan memimpin orang-orang asing. Orang-orang asing ini adalah orang-orang yang diabaikan. Dulu orang-orang asing itu menjadi perkara tersendiri dalam kehidupan orang-orang Israel atau Bani Israel, dan selalu tidak dipertimbangkan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang untuk membela mereka. Tuhan adalah penolong kepada mereka. Jadi saudara-saudara, dengan beberapa poin ini maka terlihat dengan jelas kemahakuasaan Allah. Jadi jangan pernah menyerah ya, maju terus, dan terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah menerima pelayanan tadi ya, mulai dari BPPJ, kemudian ada anggota Hubgermas yang ditambahkan. Selanjutnya panitia pembangunan, personil barunya ditambahkan karena yang sebelumnya itu mengundurkan diri sebab mereka bergabung dengan POS Bekasi yang kemarin sudah disahkan menjadi GKST Haleluya Jakarta Timur, dan nanti akan bekerja sama dengan Ketua Panitia Pembangunan kita Bapak Denny Salmon Galamba yang hadir di sini mendukung teman-teman yang tadi baru dilantik. Ada panitia Hari Raya Gerejawi. Ini panitia ini bekerjanya juga nanti akan panjang ya, untuk mempersiapkan HUT dan Padungku di bulan Oktober,
untuk mempersiapkan perayaan Natal di awal Desember, karena kita masih kerja dengan Anjungan, kerjasama dengan Anjungan, kita dapat dukungan. Jadi ibadahnya nanti awal Desember, selalu mereka minta awal Desember, karena awal minggu kedua mereka udah closing buku begitu ya. Lalu nanti akan mempersiapkan Paskah tahun 2023 ya, Paskah. Nah, selain itu ada panitia tim kerja untuk rombongan pendeta-pendeta klasis Poso Kota. Mereka akan studi banding di sini dalam rangka studi bandingnya adalah studi banding toleransi ya. Nanti kita akan mempertemukan mereka dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kita jadwalkan juga untuk melewati terowongan toleransi yang ada di bawah tanah menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Kita nanti juga akan mengagendakan mereka untuk membuat sebuah kegiatan di pesantren, termasuk juga berkunjung ke komunitas agama Buddha Hindu Konsuh Konghutsu. Saya kira itu menarik ya. Plus juga ada panitia yang sudah bekerja, yaitu panitia persiapan rapat klasis Pamona Utara. Kemarin dengan pendeta klasis Pamona Utara kita udah deal waktunya minggu ketiga. Harusnya minggu kedua, cuma minggu 1, minggu 2 itu banyak sekali ini kebutuhan untuk penerbangan, dan biasanya menurut Pak Ketua Panitia Bapak Erik Tamalagi itu tinggi itu harga tiket di minggu 1, 2. Kalau bisa kita mundurin dikit, maka kita sepakat minggu ketiga. Itu pekerjaan-pekerjaan saya uraikan supaya kita setia di dalam pelayanan ini ya. Supaya kita setia di dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, saya akan ceritakan sebagai penutup. Saya sudah pernah menceritakan ini, tetapi bagaimana menyandarkan diri kepada Tuhan itu dahsyat sekali. Ibu Teti Sembiring adalah seorang pengusaha yang kami kenal di Malaysia. Dia punya perusahaan, dia studi di Putrajaya University yang terkenal di KL, Kuala Lumpur, atau di wilayah dekat Kuala Lumpur ada satu kawasan. Saudara-saudara, dia berprestasi dan akhirnya dia diterima bekerja di sana, dan seterusnya dia berkembang, punya usaha. Karena berkembang, akhirnya orang tuanya diboyong, dibawa ke KL, mereka tinggal di sana. Dia menikah dengan orang Malaysia, namanya Pak Hamsa. Nah, cerita kesaksian Pak Hamsa juga menarik. Ya, itu bagian terdahsyat lain dalam hidup Ibu Teti. Tetapi Ibu Teti menceritakan begini. Dia memang workaholic, pekerja luar biasa. Dia punya perusahaan itu ada di Kuala Lumpur, ada di Melaka, di Johor, di Sabah, dan beberapa negara Malaysia lainnya. Saking tingginya pekerjaannya itu, dia pada bulan Desember sebelum masuk tahun baru 10 hari dia harus nginap di rumah sakit untuk terapi. Jadi menurut cerita dia harus diterapi dalam rangka mengendorkan saraf-sarafnya yang tegang ya. Jadi kalau dia tidak lakukan itu, dia kayak orang gila begitu ya, mengalami ketegangan yang luar biasa. Jadi mungkin Dr. Meli lebih tahu lah soal itu ya. Saya hanya mengutip pengalaman dia. Saudara-saudara, beberapa tahun setelah dia berkembang, dia mengalami kebangkrutan. Usahanya bangkrut, keluarganya hampir nyaris berantakan karena dia terlalu fokus di pekerjaan. Dia menceritakan sampai anaknya itu ada yang laki-laki kuliah di Putrajaya juga, minta untuk ketemu. Itu dia nggak punya waktu. Nantilah kita cakap-cakap. Karena ini anak memang perlu ketemu ibunya, sampai nggak punya waktu, dia pergi ke kantor. Sampai di kantor tidak ada ibunya. Sekretaris dari ibunya itu bilang ibu lagi kerja, lagi pergi meeting. Akhirnya dia buat appointment, janji ketemu. Dia buat appointment, dia tulis namanya di situ. Setelah sore ibunya pulang, sekretarisnya bilang ada appointment, minta ketemu. Dia baca anaknya, dia menangis luar biasa. Sampai sebegitukah? Anak saja untuk ketemu harus minta janji ketemu kayak karyawan, kayak mitra kerja. Dia buru-buru pulang rumah cari anaknya. Anaknya udah
marah. Dia tidak mau diajak ngobrol, dan itu membuat dia sedih sekali. Perlahan-lahan jatuh perusahaannya, keluarganya jadi begitu goyah. Saudara-saudara, akhirnya dia pasrah. Dia sudah lama tidak ke gereja. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia cari gereja. Kebetulan dia ketemu dengan pendeta Nelson yang saya kenal, yang beberapa kali saya dengan istri ke Melaka untuk ikut terlibat di gereja-gereja mereka di sana. Pendeta Nelson bilang begini, tak ada pilihan. Bu Teti harus masuk gereja, ambil pelayanan katanya, ambil pelayanan. Dia bilang kalau masuk gereja oke lah, tapi ambil pelayanan, saya udah lama sekali nggak ke gereja, sekarang mau disuruh pelayanan. Tapi karena dia ingin berubah, akhirnya dia masuk gereja, dia amati kira-kira apa yang saya bisa lakukan. Dia tertarik dengan diakonia, karena diakonia itu menggalang dana untuk menolong orang-orang yang sakit. Akhirnya dia bergabung dengan diakonia dan dia lakukan sesuatu. Dengan uang yang ada, dia beli coklat, dia buat kue-kue coklat. Jadi kue-kue coklat itu dia bawa ke gereja habis ibadah, lalu kemudian dia jual seperti basar kita di depan dalam rangka rapat klasis, lalu kemudian dia dengan teman-temannya menjual. Keuntungan masuk ke kas diakonia, lalu dia bawa modal, dia beli lagi coklat, begitu tiap minggu. Dan dia makin tertarik karena uang-uang diakonia itu dipakai untuk membantu orang-orang sakit, baik orang-orang di sana maupun orang Indonesia. Dan waktu itu dia tergugah amat sangat karena ada orang Indonesia, anak kecil, tumor di kepala. Wah, dia terenyuh sekali. Dia bilang, mengapa saya selama ini begitu banyak uang hanya untuk hidup sendiri, tidak untuk membantu orang lain. Dan dia terus tergerak melayani diakonia. Desember tiba, dia melayani luar biasa sampai tanggal 31. Dia sadar, saya lupa kalau sebelum tanggal 31 saya harus terapi. Karena kalau saya tidak terapi, sebab dia masih bekerja, kalau tidak terapi saya tegang. Tapi dia bilang, kok enak, masuk tanggal 1 kok nyaman. Dia diskusi dengan pendetanya bilang, kau tak usah terapi-terapi lagi. Melayani itu adalah jalan terapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang tegang, bagi orang yang bergumul. Maka itu dia terus melayani. Artinya saudara-saudara, sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan menolong kita dalam berbagai problematika hidup kita. Ada amin? Tuhan memberkati. Amin. Persembahan pujian bapak-bapak. Mari bapak-bapak semua, baik yang baru hadir hari ini maupun bapak-bapak yang lama, kita nyanyi lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Sini, buka sini. Di depan sini. Yang tidak hafal pakai masker biar nggak kelihatan. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, rohku, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
pasrah sempurna. Bunda hikmat penuh, suka surgawi melimpahimu, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih Bapak-Bapak. Moga-moga nanti ada paduan suara Bapak-Bapak ya, yang pakai partitur ya. Kalau lihat kualitas tadi, saya kira bagus kan? Ya. Kalau sudah punya paduan suara, nanti kita akan ikut lomba paduan suara tingkat GKST. Ya. Habis itu Peswarawi Bapak-Bapak tingkat nasional. Ya, karena dulu Bapak-Bapak dari Palu itu yang dapat Peswarawi tingkat nasional di Kota Manado. Ya, jadi kita harus bawa nama Jakarta. Ini Bapak-Bapak Jakarta loh, ya kan? Jadi harus tampil juga. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak ya. Jadi kalau agak dipaksa-paksa tampil ya. Jadi semoga ini jadi awal yang baik. Biasanya memang kalau awal-awal itu harus dipaksa-paksa. Setelah dipaksa-paksa jadi terbiasa. Ya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu.
masih segar. Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan di penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Phineas Cenjengi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Kebaktian minggu depan hari tanggal Minggu 14 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Tirsa Kalalo. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2022. Ulang tahun kelahiran 2 Agustus 2022
Saudari Jessica Gleonita Tanamo. 2 Agustus 2022, Ibu Amelia Samalo. 2 Agustus 2022, Akwil Bungkundapu. 7 Agustus 2022, Bapak Rio Agustinus. 7 Agustus 2022, Ibu Yeti Bungkundapu Mumu. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kartu persembahan tetap bulanan. Dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepada-Nya. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Usai ibadah Minggu Jemaat, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar, makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persekutuan Bapak. Ibadah persekutuan Bapak akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 7 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Feristo Nuno, liturgos Bapak Aan Toli. Warta Pemuda. Ibadah persekutuan pemuda akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 14 Agustus 2022 pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Saudari Agnes Konga. Liturgos Saudari Tessa. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan. Demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Saudara-saudara, kita akan menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarkanlah itu menerangi jalan kami, supaya kami kedapatan setia di dalam hidup ini. Berkatilah mereka yang telah mendakukan dirinya untuk menjadi alat-Mu Bapa, baik dalam badan-badan pelayanan maupun dalam kepanitiaan.
kiranya Tuhan memberkati. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Nining Tadiulu, Bapak Gerlam Budi Ruagadi untuk persiapan operasi tahap kedua, Saudari Stevi Taluari di Poso, Ibu Erna Puumbatu di Sentul, anak laki Marbun di Hambalang, Saudari Lani Bajaji, Saudara Jimmy Ento, Ibu Listin Pamona, Bapak Martin Luther Tanamo, Bapak Iare Mosepe. Juga kami mendoakan Ibu Renita Rampaloji, asal dari Bone, sedang menjalani terapi di klinik Dr. French Chandra di Jakarta. Bapak, bersama-sama kami memohon kiranya kekuatan kasih Allah akan menyertai semua saudara-saudara kami yang dalam keadaannya yang sakit dan dalam perawatan maupun pengobatan. Bapa, berkatilah setiap langkah medis yang ditempuh, obat-obat yang diterima, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga pada akhirnya mereka beroleh kekuatan daripada Tuhan. Berkatilah dalam pemulihan Ibu Velma Pasoa Valenta, juga Bapak Penatua Jamie Pasoa, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Saudari Evelyn Putri Ranuntu, Ibu Anami Inka, dan Diaken Risma Tadayu. Bapa, kiranya kepulihan daripadamu tahap demi tahap dinyatakan dalam kehidupan dan diri mereka. Semua yang lain yang sakit, yang dalam pemulihan, keluarga-keluarga kami jauh maupun dekat, di mana saja mereka berada, kami tunduk di hadapan Tuhan dan memohon, ya Allah, kiranya pengurapan-Mu nyatalah. Melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, mereka akan beroleh kekuatan dan kepulihan daripada Tuhan. Kami mendoakan orang-orang tua kami dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka dalam segala kehidupannya. Orang-orang tua kami di lingkungan jemaat kami, bahkan juga orang-orang tua kami jauh maupun dekat dari kami, di mana saja mereka berada, kami berdoa memohon, Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 2 Agustus 2022, Ibu Amelia Samalo, Saudari Jessica Gleonita Tanamo, Saudara Akwil Bungkundapu. Tanggal 3 Agustus, Bapak Dalil Penyami. Tanggal 5 Agustus, Bapak Pramata Pode. Tanggal 7 Agustus, Rio Agustinus, Ibu Yeti Bungkundapu Mumu. Damai sejahtera Allah kiranya melimpahi mereka dalam kehidupan menurut waktu yang Tuhan telah bentangkan di depan mereka, sehingga kehidupan mereka makin bertambah-tambah dalam hikmat Tuhan, juga dalam kesaksian mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan seluruh jemaat kami, keluarga-keluarga, anak-anak, jauh maupun dekat dari kami, yang mengikuti pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Tuhan memberkati para pelayan-Mu di gereja kami, pendeta maupun majelis. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk menyatakan tugas pelayanan dan kesaksian kami. Tuhan memberkati juga Ibu Pendeta Konstantin Bogarsiwi. Tuhan, Engkau menyertai memberkati dalam segala pelayanannya, bahkan bersama dengan pendeta-pendeta yang lain. Kami mendoakan komisi-komisi, badan-badan pelayanan, semuanya, panitia-panitia, Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami Bapa. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati gereja-gereja di Indonesia. Berkati juga GKST. Tuhan memberkati majelis sinode dan seluruh pendeta, penginjil, bahkan semua penatua diaken. Tuhan memberkati semua yang melayani-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Berkati semua kami ini, baik yang beribadah ini maupun mengikuti dari rumah-rumah. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami. Kami doakan semua orang yang bersyukur, yang memberikan persembahan syukurnya. Tuhan, kami doakan juga para janda, duda, yatim piatu.
Tuhanlah yang menyertai kami. Inilah doa kami Bapa. Kepadamulah kami berserah. Kami angkat semua doa kami dalam nama Bapa, Tuhan kami, dan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, tataplah masa depan dalam satu pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dialah Raja, Penolong sampai selama-lamanya. Kita pujikan nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah siang hari ini. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat dipersilakan ke depan.